Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal PTS atau UTS, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 6 sekolah dasar, semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Petunjuknya adalah, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis disebut titik-titik. Pilihannya A. Judul, B. Kata kunci, C. Ide pokok, dan D. Kalimat utama. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu judul. Soal nomor 2. Suatu judul hendaknya mempunyai titik-titik dengan tema yang diminta. Pilihannya A. Perbedaan, B. Kesamaan, C. Keterkaitan, dan D. Bermacam-macam. Maka jawabannya adalah B, yaitu kesamaan. Soal nomor 3. Salah satu syarat dalam membuat judul adalah titik-titik. Pilihannya A. Judul berbentuk frasa yang panjang, B. Judul relevan dengan tema, C. Judul bersifat provokatif, dan D. Judul tidak mewakili keseluruhan bacaan. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu judul relevan dengan tema. Soal nomor 4. Frasa terdiri dari minimal titik-titik kata. Pilihannya A1, B2, C3, dan D4. Maka jawaban tepat adalah yang B, yaitu 2. Soal nomor 5. Kata kunci hendaknya terdiri dari titik-titik kata. A2, B4, C6, dan D banyak. Jadi kata kunci hendaknya terdiri dari 2 kata. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 6. Perhatikan pada teks atau paragraf yang di kotak berwarna kuning. Udara di Malang sangat dingin. Termometer yang ada di ruang tamu tepat menunjukkan pada angka 17 derajat Celcius. Meskipun jam dinding menunjukkan pukul 9, udara terasa seperti pukul 6 pagi. Matahari juga masih bersembunyi di balik awan. Judul yang tepat untuk paragraf di atas adalah titik-titik. Pilihannya A. Matahari di Malang, B. Udara dingin di Malang, C. Cuaca hujan di Malang, dan D. Cuaca panas di Malang. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu udara dingin di Malang. Soal nomor 7. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah titik-titik. Pilihannya A. Termometer yang ada di ruang tamu tepat menunjukkan pada angka 17 derajat Celcius. B. Meskipun jam dinding menunjukkan pukul 9,
udara terasa seperti pukul 6 pagi. C. Matahari juga masih bersembunyi di balik awan. Dan D. Udara di Malang sangat dingin. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu udara di Malang sangat dingin. Soal nomor 8. Perhatikan kalimat udara di Malang sangat dingin. Antonim dari kata bercetak miring adalah titik-titik. Antonim itu berarti lawan kata. Kata yang bercetak miringnya adalah dingin. Jadi lawan kata dari kata bercetak dingin adalah pilihannya A tenang, B panas, C sejuk, dan D berangin. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu dingin. Soal nomor 9. Latar belakang berdasarkan paragraf di atas adalah titik-titik. Pilihannya A di sekolah, B di rumah, C di kantor, dan D di taman. Perhatikan pada kata kalimat yang kedua, termometer yang ada di ruang tamu. Berarti ruang tamu adanya di rumah. Maka jawabannya adalah B, yaitu di rumah. Soal nomor 10. Kata kunci dari paragraf di atas adalah titik-titik. Pilihannya A. Udara dingin, B. Cuaca dingin, C. Musim dingin, dan D adalah dingin. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu udara dingin. Soal nomor 11. Perhatikan pada kalimat Ani berlibur ke Bandung. Ia menginap di rumah pamannya selama 2 hari. Kata kunci dari kalimat di atas adalah titik-titik. Pilihannya A. Bandung dan menginap, B. Ani dan Bandung, C. Ani dan pamannya, dan D. Bandung dan pamannya. Maka kata kuncinya adalah kata Ani dan kata Bandung. Soal nomor 12. Bu Guru meminta seluruh siswa kelas 7 untuk mencatat apa saja yang mereka temui dan lakukan di museum ketika melakukan kunjungan ke sana. Judul yang tepat berdasarkan situasi di atas adalah titik-titik. Pilihannya A. Laporan kegiatan, B. Laporan perjalanan, C. Laporan kehadiran, dan D. Laporan perkemahan. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu laporan kegiatan. Soal nomor 13. Dengan membaca judul yang baik, maka kita dapat mengetahui titik-titik. A. Ide pokok, B. Keseluruhan isi, C. Gagasan utama, dan D. Kata kunci. Maka jawabannya tepat adalah B, yaitu keseluruhan isi. Soal nomor 14. Berikut ini yang merupakan teks non-fiksi adalah titik-titik. Perhatikan, ini adalah teks non-fiksi. Berarti teks yang berdasarkan kenyataan. Pilihannya adalah A. Dongeng si Kancil, B. Biografi Insinyur Soekarno, C. Bawang merah dan bawang putih, D. Malin Kundang. Maka yang termasuk teks non-fiksi adalah B, yaitu Biografi Insinyur Soekarno. Soal nomor 15. Teks non-fiksi dibuat berdasarkan data-data dan hasil pengamatannya dengan tujuan titik-titik.
A. Isi tulisan dapat dipertanggungjawabkan. B. Mudah dipahami. C. Menarik untuk dibaca. Dan D. Tulisan dapat dibaca. Maka jawabannya adalah A, yaitu isi tulisan dapat dipertanggungjawabkan. 16. Aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pikiran, baik direncanakan maupun tidak di depan khalayak ramai adalah titik-titik. Pilihannya A. Orasi ilmiah, B. Pidato, C. Debat, dan D. Presentasi. Maka jawabannya adalah B, yaitu pidato. 17. Berpidato merupakan salah satu keterampilan titik-titik. Pilihannya A. Menulis, B. Berbicara, C. Bernyanyi, dan D. Berkomunikasi. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu berbicara. 18. Salah satu unsur dalam berpidato adalah titik-titik. Pilihannya A. Pembicara, B. Pendengar, C. Materi, dan D. Waktu berbicara. Perhatikan, ini adalah unsur dari pidato. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu materi. 19. Hal yang perlu disampaikan ketika menyampaikan pidato adalah titik-titik. A. Intonasi, B. Gaya bahasa, C. Mimik muka, dan D. Posisi tubuh. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu intonasi. 20. Strategi penyampaian yang baik dalam berpidato bertujuan untuk titik-titik. A. Memudahkan pendengar untuk memahami. B. Membuat pendengar bahagia. C. Menarik simpati dan perhatian. D. Menginformasikan sesuatu pada pendengar. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu memudahkan pendengar untuk memahami. 21. Berikut ini yang bukan merupakan hal-hal pokok dalam berpidato adalah titik-titik. Pilihannya A. Isi pidato, B. Latar belakang, C. Penutup, dan D. Salam pembuka. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu latar belakang. 22. Jenis pidato berdasarkan persiapan dan penyampaiannya ada titik-titik. Pilihannya A. 3, B. 4, C. 5, dan D. 6. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu 4. Jadi jenis pidato berdasarkan persiapannya itu ada 4, yaitu pidato impromptu, pidato extemporer, pidato manuskrip, dan pidato memoriter. Soal nomor 23. Pidato yang berlangsung tanpa persiapan dan berdasarkan kebutuhan pada saat itu adalah titik-titik. Pilihannya A. Pidato impromptu, B. Pidato extemporer, C. Pidato manuskrip, dan P. Pidato memoriter. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu pidato impromptu. Soal nomor 24. Menyampaikan materi dalam berpidato hendaknya menggunakan bahasa yang baku dan titik-titik. Pilihannya A. Kalimat efektif,
B. Kalimat persuasif, C. Kalimat majemuk, dan D. Kalimat tunggal. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu kalimat efektif. Soal nomor 25. Pidato yang digunakan untuk meresmikan sesuatu adalah titik-titik. Pilihannya A. Pidato pertanggungjawaban, B. Pidato sambutan, C. Pidato pembukaan, dan D. Pidato peresmian. Dikarenakan pidato ini untuk meresmikan sesuatu, maka termasuk ke dalam D, yaitu pidato peresmian. 26. Salah satu contoh jenis pidato berdasarkan sifat dari isi pidato adalah titik-titik. Pilihannya A. Pidato memoriter, B. Pidato sambutan, C. Pidato manuskrip, dan D. Pidato impromptu. Maka jawabannya adalah B, yaitu pidato sambutan. Soal nomor 27. Salah satu jenis pidato berdasarkan pada persiapan dan cara penyampaiannya adalah titik-titik. A. Pidato memoriter, B. Pidato sambutan, C. Pidato peresmian, dan D. Pidato pembukaan. Maka jawabannya adalah A, yaitu pidato memoriter. Kalau pidato sambutan, pidato peresmian, dan pidato pembukaan, ini adalah jenis pidato berdasarkan isi dari pidatonya. 28. Selain agar pendengar bisa mengerti apa yang disampaikan pembicara dengan jelas dan baik, menggunakan kalimat efektif ketika berpidato juga dapat titik-titik. Pilihannya A. Menghemat biaya, B. Menghemat waktu, C. Meringkas materi, dan D. Mempercepat waktu. Maka jawabannya adalah B, yaitu menghemat waktu. Soal nomor 29. Teks atau naskah sangat penting untuk menyampaikan pidato jenis titik-titik. A. Memoriter, B. Ekstemporer, C. Manuskrip, dan D. Impromptu. Jawabannya adalah yang C, yaitu manuskrip. Soal nomor 30. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi ini, kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Hari Kartini yang jatuh pada setiap tanggal 21 April. R.A. Kartini merupakan salah seorang pejuang wanita yang gigih dan memiliki semangat yang tinggi. Tulisan kalimat yang tepat untuk menutup pidato di atas titik-titik. A. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu Wali Murid. B. Semoga kita dapat meneladani perjuangan R.A. Kartini. C. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Dan D. Terima kasih saya ucapkan. Maka kalimat yang tepat untuk menutup pidato tersebut adalah yang B, yaitu semoga kita dapat meneladani perjuangan R.A. Kartini. Demikianlah video pembahasan untuk contoh soal PTS dan UTS Bahasa Indonesia kelas 6 semester 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.